Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum momis, apa kabar nih hari ini atau sebelum-sebelumnya? Wah, ini sudah lama banget ini aku tidak upload video ya di YouTube. Kangen banget sih sebenarnya, ini udah hampir 3 minggu kayaknya nih nggak upload ya moms ya. Karena kan kemarin itu mudik, jadi bener-bener pas waktu mudik tuh istirahat total. Nggak ada main sosial media, Instagram ataupun YouTube gitu. Karena kan sudah lama nggak mudik ya mom ya, udah 3 tahun nggak mudik gitu. Kayaknya momen sama keluarga itu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Sayang banget kalau dipakai untuk bermain sosial media gitu kalau menurut aku. Nah momis nih gimana nih kabarnya pasca lebaran? Nah ini kegiatan aku setelah mudik ya mom, pulang mudik itu setelah 2 hari beberes rumah, secucian yang numpuk, dan ini sudah mulai back to normal, kembali ke realita. Jadi ini tuh kegiatan abis maghrib. Tadi kan udah gelap ya, kebetulan tadi itu maghribnya hujan, jadi kita geruntalan aja tadi di kamar sambil nunggu maghrib. Terus abis sholat maghrib sedikit tilawah ya buat Dehan, terus Anya juga. Nah Anya ini juga pakai ikro gitu loh moms, pakai ikro yang tebel, covernya tuh lebih tebel. Nanti link pembeliannya aku taruh di description box. Tadi habis sholat maghrib terus tilawah, ini kan sempat baring-baring lagi, ngobrol lagi, bercanda lagi lah sama anak-anak. Terus Anya langsung ketiduran, terus abangnya juga mau tidur tuh banyak banget ya, pengen ini pengen itunya. Karena tadi itu kita sebenarnya sudah makan sih, waktu sebelum maghrib itu udah makan sore, makanya lebih banyak waktunya buat bercandaan, buat main-main gitu sama anak-anak. Tapi ini abangnya sebenarnya sudah ngantuk tapi minta mie goreng, ya udahlah bikin aja ya moms ya. Dengan bahan-bahan seadanya aja, karena kan abis mudik itu tuh aku belum sempat lagi tuh untuk belanja mingguan, belanja sayuran gitu. Jadi ini kayak telur ini sisa yang sebelum mudik tuh, makanya aku ceplok duluan masih bagus apa enggak telurnya. Habis itu juga mie nya juga basic banget juga ya. Terus sayur-sayurannya juga nggak ada, sosisan gitu juga nggak ada, jadi ala kadarnya aja. Ini aku pakai mie biasa aja sih, mie cap telur kayak gitu, ditambah kecap asin sama kecap manis. Udah deh gitu aja, nanti digorengin nugget beberapa biji untuk teman makannya gitu. Karena ini kan juga makannya syarat aja buat tidur, sebelum tidur. Ya kurang lebih kayak gini aja sih moms. Nah kalau momis nih gimana nih untuk keuangan pasca lebarannya nih, aman-aman aja nggak mom? Terus buat momis nih yang nonton videoku sekarang ini, kemarin juga ikutan mudik atau lebaran di rumah aja, atau mungkin kampungnya itu sendiri adalah di rumah sekarang, boleh dong sharing atau komen di kolom komentar. Kadang-kadang seru juga loh bacain komen-komennya momis. Jadi berasa kita tuh kayak lagi ngobrol gitu loh moms, nyambung sama isi videonya. Tapi mohon maaf ya moms, kadang-kadang aku tuh nggak sempat balesin komenan momis. Tapi semuanya itu sangat berarti sih buat aku. Like dan komennya momis itu bikin nambah mood gitu. Oke, ini tadi masakannya sudah sampai, nasi mie gorengnya udah selesai. Terus ini juga nuggetnya aku goreng 3 biji aja. Terus aku sajiin karena bener-bener nggak ada sayuran, nggak ada pewarna pemanis banget nih, mie gorengnya gini banget ya moms ya. Terus ini aku tambahin nugget ya 3 biji sama bawang goreng. Udah gitu aja. Kadang-kadang kayak gini aja tuh Dehan tuh bisa habis loh moms, alhamdulillah. Tapi kalau lagi nggak mau makan juga ya nggak mau makan gitu, karena mungkin kayak kita juga ya, kadang-kadang pengen makan, kadang-kadang enggak, males makan gitu ya. Namanya juga manusia dengan nafsunya masing-masing. Ini udah selesai dan Dehan siap makan. Jadi kalau misalkan sudah anteng gini, bisa deh ditinggal untuk budgeting. Nah ini dia gimana nih kondisi keuangan Momi setelah pasca lebaran. Tadi walaupun sebenarnya sudah ditanya ya moms ya.
Kalau aku bener-bener keuangannya tuh alhamdulillah sih nggak ada yang minus ya. Maksud minus di sini nggak ada yang sampai berhutang ataupun pay later, atau nggak mengambil tabungan dari tabungan utama. Cukup dari tabungan yang sudah aku simpan, yang udah aku tabung dari 7 bulan lalu, sama tabungan atau jatah THR gitu moms. Nah, untuk bulan Mei kemarin itu kan sebenarnya aku bikin budgeting ya moms, tapi kalau momis ngeh nih, aku tuh nggak ada video gajian karena selama 3 minggu ya kurang lebih, atau 2 minggu lah di rumah itu kan, di rumah ya nggak ada untuk week 1 belanja bulanan dan lain-lain itu kan nggak kepake karena kan aku juga mudik gitu. Jadi sekitar tanggal 1 sampai tanggal 20-an itu kan kayak kurang efektif gitu untuk memasukkan uang ke dalam amplop atau ke dalam dompet-dompet sinking funds. Jadi ini amplopnya benar-benar kosong, dan ini tuh sisa budget dari bulan April moms. Jadi benar-benar kayak apa ya, nggak kepake gitu loh tabungan atau budgeting bulan Mei. Bukan berarti aku harus mundur gitu ya dari budgeting, enggak. Sekali gagal budgeting bukan berarti kita harus mundur ataupun parno ataupun takut ya untuk gagal lagi. Justru aku setelah mudik, setelah semua keuangan istilahnya kembali dari nol juga ya, malah makin semangat gitu, harus bekerja lagi dengan giat, harus nabung, bener-bener nabung, dan budgeting yang agak harus rapih lagi gitu ya, karena banyak mimpi yang harus dicapai, banyak cita-cita yang harus dikejar, dan banyak orang yang harus dibahagiakan gitu. Kalau tidak dengan budgeting, gimana cara mewujudkan semua itu, ya kan moms? Jadi sekarang aku mulai lagi nih budgeting tuh seperti memulai budgeting yang baru gitu ya moms. Karena untuk sinking funds atau tabungan-tabungan sebelumnya itu kan banyak yang sudah terwujud gitu ya. Kayak sinking fund receh aku, kayak sinking fund piring, gelas, untuk daster, ataupun untuk yang lain-lain gitu yang sifatnya receh, kemarin sempat pernah aku bikin kan. Nah alhamdulillah tuh sudah mulai terwujud beberapa. Kemudian untuk sinking funds Ramadan, untuk sinking funds Lebaran itu kan juga sudah kepake uangnya, sudah mulai lagi dari nol gitu kan ya. Makanya di sini aku mau tabung lagi, atau aku mau susun lagi nih untuk dana ataupun untuk keuangan aku 1 tahun ke depan gitu. Tapi sebelumnya aku mau hitung dulu untuk tabungan atau sinking funds meja kerja aku ini, karena kan ini tuh budgetnya itu dianggarkan 1 juta gitu ya. Dan ini kemarin untuk tabungan ini tuh aku bawa ke rumah, takutnya ini kepake gitu kan, perlu uang recehan, karena kan nabungnya itu kan secara uang receh kan lebih banyaknya, takutnya kepake. Jadi ini aku cek-cek dulu. Jadi untuk meja kerja itu adalah meja kerja untuk aku ngonten ataupun untuk suami kerja. Kebetulan kan suami sampai sekarang pun masih sering WFH maksudnya, atau kerja di rumah. Jadi butuh meja gitu ya moms. Kalau moms lihat daily vlog aku tuh kan di ruang tamu itu kan polos banget ya, nggak ada sofa, nggak ada apa-apa. Dan ini sekarang pun aku juga ngonten masih pakai kardus TV gitu loh moms. Jadi sebisa mungkin ya, walaupun ini tuh sinking fundsnya nggak begitu paling penting atau urgent banget, tapi kalau bisa ya jangan dipakai uangnya, karena kan kita sudah capek-capek ya nabung gitu. Udah nabung dari uang-uang kecil, dari sisa-sisaan belanja, tapi kalau misalkan kepake buat yang lainnya juga sayang gitu. Dan alhamdulillah ini nggak kepake sama sekali uangnya, walaupun kemarin sempat kepegang, sempat ke apa-apa, tapi alhamdulillah akunya nggak khilaf ya untuk pakai uang ini. Nah kalau momis gimana nih, kalau saat genting-genting gitu suka kepake-pake nggak sih uangnya? Karena jujur kalau misalkan gak ada dana darurat, pasti tabungan-tabungan kayak gini tuh bakal kepake. Dan alhamdulillah dana darurat aku tuh mengcover ya, walaupun masih sedikit terkumpulnya, dan alhamdulillah masih ke cover untuk kebutuhan yang darurat gitu. Nah ini untuk kiddos needs itu adalah
jatah THR ya anak-anak. Jadi kemarin tuh sebagiannya sudah ada aku tabung, dan ini sebagian lagi tuh aku simpan ke dalam pouch ini ya untuk kebutuhan, entah itu nanti mau dibeliin baju atau untuk kebutuhan yang lainnya. Di sini nanti aku ambil uangnya dari Kidosnitz ini. Sebenarnya masih ada sih sisa budgetnya itu setengah lagi, cuman setengah lagi tuh aku pakai untuk bikin konten di Instagram. Jadi kurang lebih untuk dana Kidosnitz ini secara cashnya itu kurang lebih ya 350-an lah gitu, atau kurang lebih 400 ribuan gitu. Kalau momis nih untuk Kidosnitz kemarin anak-anak itu uangnya dipakai buat apa nih moms? Ditabung atau dipakai untuk investasi bodong nih, kata tanda kutip. Kalau aku sih kalau bisa sih jangan dipakai ya, saya kasihan juga, itu kan haknya anak-anak ya moms ya. Oke, ini dia. Sekarang aku sudah mulai menyusun sedikit-sedikit nih nanti sinking funds apa yang harus aku tabung nih. Nah, buat momis yang salah fokus sama stiker yang sedang aku pakai ini, jadi sebenarnya ini tuh juga kolaborasi aku sama temanku ya untuk bikin stiker ini. Di situ tuh kurang lebih ada 40 lembar stiker ya. Nanti momis bisa cek juga di link di description boxku soal stiker keuangan untuk sinking funds ataupun untuk di dompet pintar ya moms. Jadi stiker ini tuh aku bikin sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu ya, yang relate sama kebutuhan hari-harian, misalkan untuk bayar zakat, untuk bayar pajak motor atau pajak bangunan, untuk jatah orang tua, misalkan untuk kesehatan, untuk listrik, air, dan segala macamnya yang berkaitan sama keuangan atau kehidupan kita sehari-hari gitu moms. Jadi buat aku sih stiker ini tuh bermanfaat banget ya untuk ditempel di tabungan kita ataupun di dompet keuangan. Karena untuk binder keuangan ini aku punya 2 ya gitu ya moms ya. Sebenarnya aku tuh punya 1, tapi beberapa pernah dari endorse dan lain-lain, jadi aku pakai aja. Nah, di sini tuh aku membagi dari binder keuangan ini tuh aku pakai untuk satu untuk binder yang lebih urgent gitu ya, yang sifatnya tuh urgent dan dia itu punya target menabungnya itu, misalkan untuk tabungan meja itu ada berapa. Kemudian ada satu lagi yang sifatnya tuh nggak begitu urgent, atau dan dia tuh nggak ada target menabungnya tuh nominalnya berapa. Misalkan untuk orang tua kan nggak harus pakai tabungan, nggak harus pakai target gitu ya. Ataupun untuk kebutuhan anak-anak kan nggak harus ditulis targetnya berapa, karena uangnya itu bakal kepake dan keisi gitu terus. Jadi sifat sinking funds ini tuh sebenarnya bisa kita sesuaikan juga ya mom, sama sesuai kebutuhan kita. Nggak harus monoton gitu target berapa dan ini berapa. Pokoknya disesuaikan deh sama kondisi keuangan kita. Jadi ini berhubung masih akhir bulan ya moms ya, udah menuju akhir bulan dan belum gajian kan. Jadi untuk tabungan sinking funds ini belum bisa diisi karena belum ada uangnya. Karena belum gajian, nanti akan diisi pada saat video gajian ya moms. Oke, makasih ya momis sudah nonton video aku sampai sejauh ini. Terima kasih banyak. Semoga momis selalu sehat. Assalamualaikum.